Apa tantangan terbesar yang mungkin kamu alami ketika memutuskan untuk jujur terhadap diri kamu sendiri? Sorry ya kalau misalkannya dia tuh seperti kamu gitu. Kita rambut hitam bersama, tapi hati tidak tahu. Worry aja dan lebih percaya ke keluarga. Makanya kenapa aku sekarang kemana-mana bawa mama. Karena salah satu support dari Bunda Ashanti dan lebih baik bawa mama dibandingkan bawa teman. Kalau Jumatan kamu gimana? Nggak mungkin makeup, tetap eyelash ada Nek. Oh, males ada. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat di mana kita akan ngobrolin cinta, kehidupan, dan kebahagiaan versi diri sendiri. Aku Selfie Kitty, biasa dipanggil Teh Kitty aja. Siap menemani kalian dengan cerita-cerita hangat, jujur, dan tentunya apa adanya. Oke, hari ini kita kedatangan sosok yang penuh warna, yang berani jadi diri sendiri, berani menerima identitasnya dan terus mencari kebahagiaan. Siapa lagi kalau bukan Milen Cyrus. Halo Kakak Milen. Halo kakak juga, akhirnya ketemu juga dan Akhirnya sorry ya. Akhirnya loh, itu tuh ini sibuk langsung banget loh. landing dari Bali semalam, Langsung ke acara sini. Bunda Ashanti birthday party langsung ke sini. Langsung ini terima kasih ya sudah menyempatkan waktu akhirnya bisa hadir di Lollipop dan akhirnya kita bisa bertanya langsung nantinya sama Kakak Milen ini untuk pertanyaan-pertanyaan seru tentunya. Oke, tadi aku udah nanya kabarnya udah. Nah, aku sekarang pengen tanya juga perjalanan hidup Kak Milen ini banyak dikenali publik tentang identitas, perubahan dan mungkin keberanian juga. Kalau dibilangin hidup itu seperti lollipop, ini kan namanya lollipop. Kira-kira yang dirasain sama kamu hari ini tuh ada manis, atau lagi pahit, atau lagi asam, atau mungkin sekarang lagi seger-segernya gitu. Alhamdulillah lollipop yang aku cup-cup itu. Aduh, ya kalau dengar dia cup-cup nih kayaknya agak ngilu ya. Yang mana lollipopnya gitu. Pokoknya ya ada asam, manis, pahit semuanya udah aku jalani. Sekarang aku Udah kamu lagi rasain. Udah aku rasain. Dan sekarang aku lagi berbahagia. Berbahagia berarti Bersyukur sekarang lebih tepatnya. lebih bersyukur. Berarti manis atau Lagi manis-manisnya nih. harum-harumnya. Wow, lagi manis dan lagi harum, berarti lagi bahagia ya. Dalam perjalananmu ya sebagai seorang, mohon maaf, transgender gitu ya. Dan public figure juga yang cukup terbuka menurut aku ya, karena aku juga lihat di postingannya tuh luar biasa ya. Gue aja cewek tuh kalah banget ya sama dia dengan Kamu segala body. insecure ya? Kamu insecure. Wow, insecure. Tapi bener. Ini untuk aku pribadi aja lihat kamu tuh kayak yang luar biasa percaya dirinya, confident-nya, Perfectionist-nya. Yes. Jadi menurut aku tuh aku pengen tahu juga secara langsung gitu ya. Banyak orang mengikuti dan menilai, termasuk aku juga salah satu followersmu. Apa tantangan terbesar yang mungkin kamu alami ketika memutuskan untuk jujur terhadap diri kamu sendiri dan publik? Kalau masalah kejujuran itu nomor satu menurut aku. Karena Setuju. apapun itu buat kerjaan, pertemanan, dan percintaan pun itu aku harus jujur. Karena aku gak mau bohong ke publik, apalagi kan aku di dunia entertain dari 2012. Dan dikenal juga sebagai keponakan Bunda Ashanti. Nah sekarang aku dengan nama aku sendiri, bangkit dengan Milen yang dikenal. Jadi menurut aku kejujuran itu nomor satu. Setuju. Bijak ya? Iya, Bijak emang loh. begitu ya, begitu. Loh, bijak Karena aku loh. kenal kamu, waktu itu kita satu manajemen ya, Betul. ingat gak sih? Dan Milen tuh waktu itu masih rambutnya pendek kan? Masih inilah menjadi kupu-kupu yang belum jadi. Kupu-kupu yang belum jadi berarti artinya kepompong. Kepompong. Oke, kepompong. dan aku satu manajemen sama dia, memang waktu itu rambutnya masih pendek dan tiba-tiba Tomboy. masih tomboy ya, Yeah. tiba-tiba jeder gitu. Ini Milen yang dulu kan, gitu kan? Iya. Wow, oke. Tapi aku sangat apresiasi dengan jawaban kamu tuh kayak kejujuran tuh emang bener penting sih. Betul. Karena masih banyak orang di luar sana tuh yang tidak menerima dirinya sendiri kalau Betul. sorry ya kalau misalkannya dia tuh seperti kamu gitu kan, apalagi dia kayak buat supaya terlihat seperti perempuan gitu. Gue tuh nggak suka ya. Mendingan Betul. tuh apa adanya dan jujur supaya di luar pun, di lingkungan mereka pun ya dia menerima dengan segala kekurangannya. Betul. Begitu. Apalagi aku banyak banget kayak cerita kayak teman-temanku aku kasih tahu. Jadi diri sendiri lebih baik dibandingkan kalian membohongkan publik atau kalian membohongi seseorang. Karena itu impact-nya akan ke
future ke depan. Iya, bijak banget loh. Oke, terus kamu pernah menghadapi kasus hukum dan rehabilitas. Ini aku baru tahu ya guys, yang kemarin mungkin ramai pernah diberitakan. Dan mungkin sekarang aku bisa ngeliat kamu juga udah mulai bangkit, udah mulai oke banget. Apa pelajaran terbesar yang mungkin kamu dapatkan di saat waktu itu kamu ya ketangkep gitu ya, atau berurusan dengan hukum gitu. Setelah itu tuh apa yang kamu dapatkan, pelajaran dari situ tuh apa? Jadi aku pernah ada case itu sangat besar ya di umur aku 21 tahun, 20 atau 21 tahun. Yang dimana itu aku dijebak. Oke. Jadi ini benar-benar harus hati-hati banget dalam bersikap dan berteman, memilih dan memilah mana yang benar untuk kita dan mana yang benar untuk kedepannya. Berteman itu kan kita rambut hitam boleh sama, tapi hati tidak tahu. Nah, jadi setelah kejadian itu memang aku langsung ke rehabilitasi selama 1 bulanan dan akhirnya aku banyak belajar dari situ. Ya banyak. Sebenarnya kalau diomongin ini aku agak traumatized ya, jadi agak anxiety-ku lebih naik. Jadi kayak agak sedih kalau mengingat karena benar-benar hal ini tuh bukan hal yang mudah untuk di umur aku 21 tahun dan apalagi kan itu dijebak ya. Jadi sekarang aku lebih worry aja dan lebih percaya ke keluarga. Makanya kenapa aku sekarang kemana-mana bawa mama. Karena salah satu support dari Bunda Shanti dan apa lebih baik bawa mama dibandingkan bawa teman. Gitu. Aduh gak mau nangis. Energinya nyampe sih ke sini. Aku berpikir waktu kamu mohon maaf lagi berurusan dengan hukum tuh kayak ada gak sih kayak mungkin ya teman-teman kamu di saat usiamu kemarin 21 tahun tuh yang peduli atau yang mungkin sekedar kayak menanyakan kabar gitu ya. Waktu itu tuh sebenarnya ada gak sih? Kalau yang nanya banyak, cuman yang ada selalu di sekitarku hanya keluarga. Jadi makanya pentingnya sekarang dulu aku kayak mikir keluarga mungkin inilah teman lebih baik gitu, lebih percaya aku curhat ke siapapun, aku lebih baik ke teman dibandingkan ke keluarga. Jadi sekarang aku belajar dari hal itu, sekarang aku lebih baik prioritas family. Oke. Terima kasih loh. Jangan nangis. Baru opening udah sedih Gak loh. apa-apa. Tapi emang bener sih. Ya sekarang sih usia berapa ya? Aku sekarang 26. Ya, oke. Beda 6 tahun sama aku. Tapi nggak apa-apa, nggak Kamu kelihatan kan 27 bukan? Enggak, aku udah ibu-ibu kepala 3 loh, aku loh. Ya Allah. Tapi bener ya teman-teman Lollipop ya. Emang kalau udah umurnya udah mendekati kepala-kepala gitu ya. Betul. Jadi suka bijak dengan sendirinya, dewasa dengan sendirinya, dan itu pun mungkin lingkungan juga mulai mempengaruhi kita mau ada di lingkungan seperti apa, itu ya akan dapat ke diri kita juga. Kalau lo berteman dengan yang jualan parfum, lo juga akan kecium atau dapat wanginya minimal gitu ya. Tapi kalau lo misalkan berteman dengan mohon maaf ya tukang maling gitu ya, walaupun lo nggak maling tetap aja akan kena energinya. Iya, energi dan lo akan tetap kecap maling juga gitu karena berteman dengan si tukang maling itu. Siapa sih tukang maling? Kayaknya nyindir banget. Enggak. Aduh, aku dari hati loh itu kayaknya. Iya, aku gak ada sindir-sindir ke siapapun ya guys ya. Oke. Kamilen, dari berita tuh kita tahu bahwa kamu tuh pernah memberitahu pasangan keempat. Oke, keempatmu kalau kamu itu adalah transpuan. Oke. Kalau begitu apa yang membuat kamu tuh merasa saat itu tuh bahwa kejujuran seperti itu adalah fondasi penting untuk sebuah hubungan? Jadi waktu itu kamu punya pacar, pacar kamu keempat, bukan pacarmu 4 kan? Bukan, pacarku, aku setia loh, aku Virgo yang setia. Kamu Aries kan? Tuh, aku masih ingat loh, kamu Aries. Aku Aries, kenapa emang? Virgo setia ya? Kamu fire sign, aku earth sign. Oke. Terus. Kamu lebih membara, gitu. Tuh, kamu banyak ketawa sih. Biar gak tegang. Iya. Jadi dibacain, bener sih, emang bener sih. Oke, kalau Virgo seperti apa? Itu tadi kayak punya pacar yang keempat itu yang kamu bisa jujur gitu dengan dia dalam hubunganmu. Oke, jadi awal aku kan pernah tuh viral aku tunangan sama yang orang Australia. Oke. Sebenarnya ini juga trauma juga. Kenapa? Karena ini psikopat ya. Yang mana nih? Yang Australia ini. Aku gak mau sebut nama. Cuman ya udahlah berlalu belajar dari pengalaman. Dan aku kan maksudnya as a transgender dan aku gak mau menipu publik dan menipu pasanganku. Oke. Nah, karena aku berpengalaman, aku dulu suka yang kamu bilang kayak aku nih ngakunya cewek. Terus pas buka 1, 2, 3 hore,
dar gitu. Tapi gini, kalau tapi untungnya ini ya, ini paling penting. Ini note penting, ya, ini penting, ini netizen penting, dan oke. semua penonton ini. Karena apa? Alhamdulillah aku tidak dapat diskriminasi atau kekerasan Kekerasan dalam rumah tangga. Oh, Bukan, oke. tapi kekerasan dalam ruangan, di ruangan saya. Oke, iya. Mulai gerah loh. Nih udah dingin belum sih? Ada kipas Oke, yang oke. fan itu gak? Terus aku juga maksudnya belajar dari pengalaman aku ya, maksudnya bukan pacaran aja lah, dari hal-hal yang kita ngedate itu kan kita harus cari tahu, dan pernah ketahuan ini yang bikin aku jadi trauma juga, kayak aku dekat sama bule, ya kan? Kalau satu Indonesia udah pasti tahu lah apa malu cinta, bener gak? Betul. Bukan sombong ya saya gitu. Iya. Terus kayak aku ngedating terus makan nih, tak tiba-tiba dia suka banget sama aku nih, udah kayak oh, udah aku besok mau nginep tempat kamu atau kamu tinggal sama aku. Terus tiba-tiba dia nge-search nama gue di Google nih. Lalu Nge-search nama gue di Google, Milen Cyrus. Ya udah, keluarlah nama Muhammad Milen Daru Prakasa dengan foto laki-laki zaman dulu. Apa aku nggak shock ditinggal? Setelah ditinggal, dia ngerokok ke depan, balik lagi. Tapi dia bilang, I like your personality. Dan sebenarnya aku mau jujur, tapi karena waktunya tidak tepat, that moment, aku ngomong, I'm a trans, I'm so sorry, I just wanna be honest with you. Terus dia langsung nanya, oh nggak apa-apa, aku suka personality kamu, asal kamu jujur. Nah itu makanya, the point is kejujuran. keren sih, keren. Emang bener ya. Jadi kamu tuh waktu itu juga inginnya tuh jujur, cuman pas waktunya juga dia udah lihat duluan gitu Iya ya. betul. Akhirnya pas kamu jujur dia menerima. Menerima. Oke. Tapi yang kemarin yang keempat itu, maksudnya kamu ditinggal tuh kenapa? Kalau yang pertama yang mantan tunanganku, my ex fiance itu karena memang udah waktunya udah selesai. Adalah problem dari situ. Kalau tunangan gitu itu bisa bukan cerai sih gue salah. Bisa putus gitu ya, boleh gitu ya? Boleh selagi belum married. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua ya pacaran dating biasa, tapi ini official, makanya jadi netizen tuh banyak. Kenapa aku kan kalau misalkan punya pacar tuh kita pengen showing lah ke Instagram, sosial media, apalagi kan kebahagiaan kita, apapun itu. Jadi makanya kadang orang bilang, kok gonta-ganti terus? Enggak, 4 itu yang official, yang long term. Jadi yang kayak 2 tahun pacarannya, yang kedua yang setahun, 6 bulan ya. Jadi bukan gonta-ganti gitu. Oke gitu. Jadi pacar kamu sebenarnya udah ada berapa banyak ya? Kalau sekarang lebih fokus ke karir dan membahagiakan ibunda mama saja. Luar biasa. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, kebahagiaan buat kamu sekarang itu kayak apa sih? Tadi udah dibilangin ya, emang sekarang tuh lebih ke keluarga gitu ya. Apakah soal karir, cinta, atau mungkin cukup dengan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri saat ini? Selain keluarga. Kalau versi terbaik ya aku pasti akan, setiap hari itu setiap aku bangun pasti aku mikir kayak aku harus selalu menjadi orang yang baik. Betul. Tapi tidak dibodohi sama orang lain. Karena aku pengen berubah untuk yang lebih baik itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi seterusnya menjadi orang baik. Dan sekarang kakak bisa lihat kan perubahan aku, maupun kita dimanapun ketemu, event atau acara apapun, aku tetap sama jadi Milen yang dulu. Bukan Milen yang berubah karena aku merasa aku cantik, tidak. Tapi dari hati, itu paling penting. Oke. Dari hati ya. Bijaksana ya, gue Bijaksana kayak sekali lah. Emang semua itu harus dari hati, say. Betul. Loh itu loh ya. Karena ketulusan itu memang harus ada selalu dalam setiap hati iya, manusia. jangan punya penyakit hati, iri, dengki itu udah pasti kita akan bad luck. Pasti Ngerti akan tantrum sih. Yes. Kalau misalkan kita punya penyakit hati, tapi kan memang di luar sana juga ada aja orang yang memang gak suka. Itulah namanya penyakit ain. Ya Betul. kan? Kamu membagikan kebahagiaanmu segala macam, itulah bentuk kebahagiaanmu atau mungkin rewardmu gitu ya. Kompetitor juga banyak. Oh, udah di jangan mana-mana. tanya say. Tapi ya udahlah ya, kita mah biarin Terima aja lah, aja. terima aja. Oke. Saat ini kamu menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mungkin bagi generasi muda zaman now lah gitu ya, yang mungkin masih berjuang. Yang mungkin masih berjuang menerima dirinya sendiri. Apa pesan yang paling ingin kamu sampaikan untuk mereka-mereka? Generasi aku atau generasi semua? Generasi genre nih?
muda. Gender, sorry. Gender gak? Iya benar-benar. Mungkin lebih ke generasi gender lah ya. Lebih ke gender ya? Lebih ke generasi gender yang mungkin seperti kamu tapi ingin berusaha jujur dengan kondisinya gitu ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk mereka-mereka yang pengen seperti kamu tapi belum berani gitu. Pesan aku adalah tunjukin kesuksesan, karena kesuksesan itu akan menilai siapa diri kamu nanti ke depannya, dan orang-orang bakal akan terdiam dengan hal itu. Karena aku berpengalaman juga di hal itu. Jadi jadilah diri sendiri, selalu jujur dan baik sama semua orang. Jangan pernah mau dia jahat sama kita jangan lawan jahat. Lawan kebaikan, dan jangan lupa beribadah selalu. Aku mau nanya boleh nggak ini secara pribadi? Boleh, Kamu request kan bebas. Kamu kan udah cantik, udah make up gitu ya. Kalau Jumatan kamu gimana? Aku tetap, alhamdulillah, sholat tetap pakai sarung. Oke. Aku nggak pakai mukena, dan tetap jadi laki-laki dan sesuai kodrat aja. Tapi nggak make up? Nggak mungkin makeup, tetap eyelash ada, Nek. Oh, tapi malas ada. Tapi kadang gue ngambil staff yang di belakang. Jadi pas udah mau berdiri masuk, gue di belakang aja. Jadi kalau gue di depan udah ada kuku dan lain-lain kan gak enak. Oke. Kadang mama suka bilang copot dulu semuanya baru kamu boleh sholat. Karena kan memang ketentuannya seperti itu. Jadi biar nggak ada sorotan masyarakat, ntar nggak fokus lagi ininya semua yang di dalam. Oke, Betul tapi nggak? tetap pakai kopiah gitu. Pakai segala macam kopiah, tutup secara laki-laki, Masya Allah, dikuncir, dikuncir. pakai peci, tuh kurang apa lagi? Ada yang salah nanya nggak tiba-tiba? Cuman bibir memang litin dikit nggak apa-apa lah, tapi yang natural, nude color aja, Iya, biar nggak kering say. Iya bener, maksudnya gini, pernah ada yang salah Noel gitu atau misalkan apa gitu kan kamu diikat rambutnya panjang gitu. Tetap kalau mau diikat di situ kan tetap gini kali ya, say. Enggak. Jadi ya maksudnya kalau beribadah ya tetap aku sebagai kodrat aja, nggak yang dibercanda-bercandain. Apalagi kan ini sensitif ya masalah agama, dan aku memang nggak pernah mau mengumbarkan itu, tapi orang tahu kalau aku sholat memang pakai sarung. Oke. Oke, kamu kan tadi bilang dekat sama mama dan keluarga gitu. Seberapa besar sih peran keluarga buat kamu, terutama mama? Sangat besar banget, sangat penting banget. Dan menurut aku apapun, aku lebih baik nggak ada duit tapi mama bahagia. Itu aku tipikalnya. Dan apalagi aku tulang punggung keluarga, dimana maksudnya semua keluarga sekarang support aku seperti ini. Tapi aku menunjukkan, Bun, aku, mama semua, karena papa udah almarhum dan meninggal. Jadi aku pengen menunjukkan ini mimpi aku dan ini aku sukses. Aku pengen membahagiakan kalian yang sekarang. Dan penting banget keluarga buat aku, apalagi mama ya, sosok figur mama itu feelingnya ibu tuh selalu kuat. Jadi apapun aku sekarang cerita, misalkan mama gimana nih aku pulang gak hari ini, misalkan aku punya pacar ini approve gak, terus kalau misalkan mama feelingnya kurang enak, aku bakal cut off orang itu. Oke, jadi sekarang tuh lebih terbuka aja gitu sama mama. Betul, gitu, mama udah kayak semuanya. sister lah gitu. Oke. Di kehidupan aku. Oke, deh seru banget ya. Baru juga tuh 6 pertanyaan, masih banyak loh pertanyaan-pertanyaan lain. Gak apa-apa, mau 100 pertanyaan aku jawab. Sekarang kita mau masuk games ya. Gamesnya itu gampang lah ya. Kamu cuma tinggal melanjutkan gitu ya apa yang aku ucapkan gitu. Misalkan kayak kalimatnya, cinta ini menurut aku bla 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 apa. Coba gitu. aku tanya kamu, cinta menurut kamu apa? Cinta menurut aku bahagia. Yakin? Yakin karena bahagia itu kita yang ciptakan. Betul. Sekarang aku jadi hostnya. Sekarang aku tanya balik karena itu pertanyaan pertama. Oke, Kamilen, cinta menurut aku itu Cinta menurut aku itu adalah cinta yang tulus dari dalam hati, lubuk dalam hatiku, hati kecilku, yang akan membuat kalian juga merasakan cinta itu mendapatkan positive vibes dari aku. Oke. Hal paling romantis dalam hidup aku adalah Punya pacar aja yang bikin aku bahagia. Punya pacar aja yang bikin dia bahagia. Doain ya, aku mau ke Amerika. Mau apa? Bismillah. Nggak mau apa, kasih tau dulu dong mau apa. Mau nikah. Bismillah. Enggak, ya my dream come true karena besok aku dapat interview pagi jam 7 tadi aku udah bilang kakak kan. Oke.
Tapi aku mau nanya dulu, kemarin tuh kamu ada acara-acara yang apa sih kayak Met Gala gitu-gitu tuh, kamu ngapain sih di Bali itu? Oke, kemarin tuh aku ada sempat Met Gala, the biggest Met Gala in Bali. Jadi eventnya tuh Bali Midnight. Jadi itu semua celebrity, influencer, KOL, apapun itu, hospitality, apapun itu semua diundang di acara itu. Dan salah satunya aku dibawa oleh desainer. Dan itu acara terbesar, termegah yang menurut aku Met Gala yang persis sama kayak di Amerika. Oke, tepuk tangan, hebat loh. Dan juga di Singapura. Di Singapura ya kemarin Aku ya kamu dapat ya? Vogue Invitation, Vogue Magazine, asal kalian tahu yang Kim Kardashian. Kamu doang? Aku doang represent Indonesia. Gila, keren. Artisnya cuma dia doang loh dari Indonesia, yang lain nggak dapet. Semua negara itu ada Perwakilan influencer dan gitu? perwakilan. Jadi satu Oke. negara satu perwakilan. Satu negara keren juga ya, dia cuma dapat perwakilan satu Indonesia, cuma Miley Cyrus doang nih, keren. Oke, lanjut. Kalau aku lagi sedih, aku biasanya Sholat. Masya Allah. Itu jawaban singkat, padat, dan tepat gitu ya. Udah, kalau lagi sedih tuh biasanya tuh sholat, bukan curhat. Apalagi curhat sama media sosial. Yang 1 kali 24 jam hilang saya. Yang Apalagi orang peduli, teman-teman nggak ada hasil. Nggak ada hasil, nggak ada faedah. Ya udahlah, itu jawaban yang bagus ya. Lanjut, keluarga buat aku adalah Nomor 1 nomor 1 dan segalanya. dan segalanya. Oke. Yang terakhir, kebahagiaan sederhana versi aku. Selalu bersyukur Bersyukur. dalam situasi apapun. Tap. Karena bersyukur karena maksudnya roda itu selalu berputar. Yes. Jadi aku apapun itu, kehidupan aku mau di sosial media kan kadang tidak sama dengan kehidupan kita kan. Paham, Nek? Paham banget dong, Nek. Betul kan, Say? Jadi ketika kita senyum di publik, di sosial media, padahal tuh rapuh loh sebenarnya kita. Betul. Kita tuh nggak sebahagia ini. Lalu? Banyak struggling, banyak pressure dari orang-orang. Tapi ya itu makanya. Oke, dalam banget ya. Tapi Dalam memang banget bener ya. sih. Bener Itu kan, emang Kak? Itu Kakak bener, itu pilih bener. kan? Itu bener. Makanya sih kalau aku sih selalu menampilkan apa yang kira-kira ingin ditampilkan. Apa adanya aja. Betul. Pokoknya jadi orang Kalau- diri sendiri aja. Iya, kalau kira-kiranya yang nggak pantas untuk kita tampilkan di media sosial ya udah kita keep aja. Jadi emang kalau media sosial itu menurutku hanya untuk fun aja lah Betul. gitu kan. Profesional kerjaan. Exactly. Oke, langsung ke pertanyaan penutup nih ya. Kakak Milen, kalau boleh pilih satu pesan dari hati yang paling dalam untuk generasi muda, termasuk yang mungkin masih berjuang dengan identitas, cinta, dan mungkin kebahagiaan, apa yang paling ingin kamu sampaikan? Yang tadi aku pengen sampaikan adalah menjadi diri sendiri itu udah penting. Be yourself, just be who you are, no matter what's happening is going on. Gak apa-apa nih pakai bahasa Inggris. Salam saya tolong ya. Oke, terus. Ya, pokoknya selalu menjadi siapa kamu, tunjukin kesuksesan kamu, Setuju. kejujuran yang paling penting, dan pokoknya be happy. Dan thank you so much soal kakak sudah undang aku. Yeay, thank you banget. Sangat bijak sekali ya, luar biasa obrolan kita hari ini. Dan dari soal cinta, tadi identitas juga, hingga bagaimana kita bisa bangkit ya. Jadi diri sendiri dan menemukan kebahagiaan. Boleh gak aku tambahin? Boleh banget. Kemarin tuh aku sempat kena mental health, mental issue yang dimana emang aku menarik diri. Makanya kenapa kemarin aku slow respon sama kakak. Telat banget gitu. Telat banget karena aku memang lagi konsultasi sama dokter juga. Kenapa? Banyak kesedihan dan aku juga curhat sempat sama mama. Jadi memang aku lagi ada problem mental health. Nah ini paling penting karena ketika mental health kita, bukan kebahagiaan aja ya, tapi mental health itu nomor 1. Betul. Jadi siapapun yang mau goncang mental health aku, ini untuk yang menonton aja. Oke. Aku akan jauhin. Oke. Karena itu menurut aku paling penting, kebahagiaan dari situ, dari mental health dulu. Iya. Harus dijaga.
mentalnya. Karena sekarang tuh orang-orang tuh gampang banget kalau untuk ngejatuhin mental loh. Benar. Contoh tuh dari media sosial aja tuh ya, orang kayak ngejudge atau ngata-ngatain gitu ya, yang apalagi dengan kata-kata kasar yang nggak pantas gitu ya. Itu tuh udah lumayan loh, itu kalau kita baca aja tuh udah lumayan seret gitu ya. Apalagi kalau kita masuk ke pikiran tuh langsung kayak jadi males atau Benar. Apalagi kita cuci overthinking ya, Say. iya lumayan sih, tapi aku udah belajar sih untungnya kalau ada orang-orang kayak gitu, aku udah bener kata kamu tadi langsung cut aja. Cut off. Kenapa? Supaya mental kita tuh tetap sehat. Betul. Jadi mendingan kita yang menarik diri supaya tidak terjadi hal-hal Hal-hal yang yang mungkin tidak Inginkan. betul sekali. Oke, terakhir kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini selalu bersyukur dan happy selalu. Seru banget udah tadi obrolannya ya. Buat kalian nih yang dengerin tadi ya, Kakak Milen banyak banget ngobrol ya kan. Ada juga tadi kasih kata-kata juga. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan hidup kalian nih diibaratkan lollipop, lagi rasanya tuh di bagian yang mana nih? Manis, pahit, asem, atau mungkin lagi seger-segernya gitu ya. Boleh komen di bawah biar kita bisa sama-sama sharing. Oke? Dan sampai ketemu lagi loh di Lollipop Love Light Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan karena dunia selalu butuh orang yang selalu bahagia. Betul. Bye.